Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Pramuswari, NPM 22315011, kelas TI 22A, program studi S1 Teknik Elektro, Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang materi konversi energi. Pada video kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang materi konversi energi. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, di sini sudah ada PPT-nya, yaitu pertama ada pengertian dari konversi energi. Apa sih itu konversi energi? Jadi, konversi energi adalah proses perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lain. Dalam ilmu fisika, konversi energi merupakan konsep dasar yang menjelaskan bagaimana energi dapat berubah dari energi kinetik menjadi energi potensial, atau sebaliknya. Energi dapat pula dikonversi dari energi listrik menjadi energi panas, cahaya, atau energi lainnya. Proses konversi energi sangat penting dalam berbagai bidang termasuk teknik, lingkungan, dan teknologi. Proses konversi energi juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika energi panas dari matahari diubah menjadi energi listrik melalui panel surya. Memahami konversi energi memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan teknologi energi terbarukan dan efisien energi. Konversi energi juga merupakan prinsip fundamental dalam pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya, yang semuanya bertujuan untuk mengubah sumber energi alam menjadi energi yang dapat digunakan dengan efisien oleh manusia. Selanjutnya, jenis-jenis konversi energi. Nah, di sini ada 4 jenis konversi energi. Yang pertama itu ada konversi energi mekanik, yaitu konversi energi mekanik terjadi ketika energi berubah dari bentuk kinetik menjadi potensial. Ataupun sebaliknya, contohnya adalah yaitu pegas yang menyimpan energi potensial saat ditarik ke belakang dan melepaskannya menjadi energi kinetik saat dilepaskan. Nah, yang kedua ada konversi energi termal, yaitu terjadi saat energi berubah dari panas menjadi bentuk energi lain ataupun sebaliknya. Misalnya, ketika air dipanaskan menjadi uap untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Nah, selanjutnya itu konversi energi listrik, yaitu terjadi ketika energi listrik diubah menjadi energi lain, seperti cahaya atau gerak. Contoh yang umum adalah yaitu lampu yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya yang terlihat. Nah, selanjutnya ada konversi energi kimia, yaitu terjadi ketika energi disimpan dalam ikatan kimia seperti bahan bakar fosil dan kemudian dilepaskan menjadi energi panas atau gerak. Ini terjadi selama proses pembakaran atau reaksi kimia itu tersebut. Nah, selanjutnya yaitu konversi energi mekanik. Pengertian konversi energi mekanik yaitu konversi energi mekanik adalah proses perubahan energi dari satu bentuk menjadi bentuk energi mekanik lainnya, seperti energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik merupakan energi yang memiliki benda karena geraknya. Sedangkan energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena posisinya. Jadi berbeda ya energi kinetik dan energi potensial. Nah, terus jenis konversi energi mekanik itu terdapat beberapa jenis, yaitu antara lain energi kinetik menjadi energi potensial, energi kinetik menjadi energi kinetik lainnya, dan sebaliknya. Selain itu, konversi energi mekanik juga terjadi dalam bidang seperti mesin, alat transportasi, dan proses industri. Nah, selanjutnya ada contoh konversi energi mekanik, yaitu salah satu contohnya adalah pada roller coaster, di mana energi kinetik dari gerak turun diubah menjadi energi potensial saat naik ketinggian tertentu
Begitu juga dengan ayunan, di mana energi kinetik saat ayunan mencapai puncak diubah menjadi energi potensial dan sebaliknya. Nah, selanjutnya ada konversi energi termal, yaitu mengacu pada proses mengubah energi panas menjadi bentuk energi lainnya yang digunakan. Proses ini umumnya terjadi dalam berbagai aplikasi, mulai dari pemanfaatan energi matahari hingga pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dalam konversi energi termal, panas dari sumbernya dialirkan ke sistem untuk menghasilkan energi yang berguna. Nah, beberapa contoh konversi energi termal meliputi penggunaan energi panas untuk menghasilkan uap dalam pembangkit listrik tenaga uap. Penggunaan energi panas untuk memanaskan air di turbin, tenaga panas bumi, dan pemanfaatan energi panas matahari. Untuk menghasilkan listrik melalui panel surya, konversi energi termal memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi modern dengan penerapan yang merambah berbagai sektor mulai dari industri hingga energi terbarukan. Selanjutnya yaitu energi listrik, yaitu pembangkit energi listrik. Pertama itu energi listrik dihasilkan melalui berbagai metode, seperti pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, dan pembangkit listrik tenaga surya. Setiap metode memiliki proses unik dalam mengubah sumber daya alam menjadi energi listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, ada transmisi energi listrik, yaitu setelah dihasilkan, energi listrik harus ditransmisikan melalui jaringan-jaringan transmisi listrik untuk mencapai rumah dan bisnis. Proses transmisi ini melibatkan transformator dan jaringan listrik yang menyebabkan energi listrik dapat diperoleh secara luas di berbagai area. Pemanfaatan energi listrik sendiri itu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pencahayaan, penggunaan peralatan rumah tangga, hingga penggerakan mesin industri. Pemanfaatan energi listrik memainkan peran penting dalam kemajuan teknologi dan kesejahteraan masyarakat sendiri. Konversi energi kimia. Definisinya yaitu proses di mana energi disimpan dalam ikatan kimia dari suatu zat dikonversi menjadi bentuk energi lainnya. Proses ini melibatkan reaksi kimia yang menghasilkan dalam bentuk panas, listrik, dan gerakan mekanik. Nah, contoh dari konversi energi kimia sendiri itu pertama ada penggunaan baterai dalam perangkat elektronik seperti ponsel, laptop, jam tangan. Selama penggunaan energi kimia dalam baterai dikonversi menjadi energi listrik untuk memasok daya ke perangkat. Nah, selanjutnya yang kedua ada proses fotosintesis di mana tanaman menggunakan energi cahaya untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi diokso dan oksigen. Ketiga yaitu ada reaksi kimia dalam bahan bakar seperti bensin di dalam mesin mobil yang menghasilkan energi panas yang kemudian dikonversi menjadi energi mekanik untuk menggerakkan mobil. Nah, selanjutnya ada konversi energi nuklir, yaitu reaksi fusi dan fisi. Konversi energi nuklir melibatkan dua proses utama, yaitu reaksi fusi dan fisi. Reaksi fusi yaitu terjadi jika inti atom bergabung untuk membentuk inti yang lebih besar, melepaskan energi besar sebagaimana terjadi di matahari. Sementara itu, reaksi fisi yaitu terjadi ketika inti atom terpecah menjadi inti yang lebih kecil, membebaskan energi yang dapat dimanfaatkan. Nah, selanjutnya itu pembangkit listrik tenaga nuklir. Energi nuklir dimanfaatkan dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir. Proses ini melibatkan penggunaan reaksi fisi untuk menghasilkan panas, kemudian digunakan untuk menghasilkan uap yang memutar turbin dan generator listrik tersebut. Nah, pemanfaatan isotop radioaktif yaitu konversi energi nuklir juga melibatkan pemanfaatan isotop radioaktif untuk berbagai keperluan seperti pengobatan kanker, sterilisasi, dan pengukuran umur benda-benda purba. Selanjutnya ada contoh-contoh konversi energi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita ambil contoh ada 3. Yang pertama ada lampu LED.
Di rumah tangga modern, konversi energi listrik menjadi cahaya melalui lampu LED yang sangat umum. Teknologi LED memungkinkan konversi energi listrik menjadi cahaya yang lebih efisien daripada lampu pijar, sehingga menghemat energi dan mengurangi konsumen listrik. Nah, selanjutnya contoh yang kedua itu ada panel surya. Sudah nggak asing ya dengan panel surya juga, yaitu salah satu contoh konversi energi yang semakin umum adalah panel surya. Energi yang matahari konversi energi menjadi energi listrik melalui panel surya yang kemudian dapat digunakan untuk memasok listrik bagi rumah tangga dan bisnis tanpa menghasilkan emisi karbon. Selanjutnya ada motor listrik. Motor listrik juga dalam transportasi motor listrik, konversi energi listrik langsung menjadi mekanik tanpa menggunakan bahan bakar fosil. Ini membantu mengurangi emisi polusi udara dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selanjutnya ada aplikasi konversi energi, yaitu pertama transportasi. Konversi energi sangat penting dalam aplikasi transportasi. Mesin-mesin mobil, pesawat, dan kapal laut mengubah energi kimia dalam bahan bakar menjadi energi mekanik untuk menggerakkan kendaraan tersebut. Selanjutnya ada produksi listrik. Pembangkit listrik tenaga batubara, gas, air, dan nuklir adalah contoh penggunaan konversi energi untuk menghasilkan listrik. Proses ini melibatkan konversi energi termal menjadi energi listrik. Selanjutnya ada pemanfaatan energi surya, yaitu teknologi panel surya, konversi energi matahari menjadi listrik yang dapat digunakan untuk memasok energi pada rumah, kantor, bahkan dalam skala industri juga. Selanjutnya ada efisien konversi energi. Nah, yang pertama itu optimal energi, peningkatan penggunaan energi secara efisien. Kedua, pemanfaatan energi terbarukan, menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui. Ketiga, teknologi hemat energi, yaitu pengembangan teknologi untuk mengurangi konsumsi energi. Dan yang terakhir, monitoring penggunaan energi, yaitu pemantauan dan pengelolaan penggunaan energi secara efisien. Yaitu efisien konversi energi merupakan kunci utama dalam memastikan pemanfaatan sumber energi yang optimal. Optimal energi memungkinkan penggunaan energi secara efisien, sedangkan pemanfaatan terbarukan menjadi solusi menjaga keberlanjutan ke lingkungan. Selain itu, teknologi hemat energi dan monitoring menggunakan energi juga berperan penting dalam meningkatkan efisien konversi energi di berbagai sektor. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, penggunaan energi dapat dioptimalkan untuk mendukung berbagai aktivitas manusia serta menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, sekarang kita membahas yaitu kekurangan konversi energi. Yang pertama ada emisi gas rumah kaca. Beberapa proses konversi energi, terutama menggunakan bahan bakar fosil, menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim global. Yang kedua, ada ketergantungan pada sumber energi tertentu, yaitu ketergantungan berlebihan pada sumber energi tertentu, seperti minyak bumi, batu bara, dan dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan keamanan negeri. Yang ketiga, ada penggunaan sumber daya alam. Proses konversi energi membutuhkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbarukan, seperti batu bara dan minyak bumi, yang dapat menyebabkan penurunan stok dan kerusakan lingkungan tersebut. Yang keempat, ada kerusakan lingkungan. Beberapa jenis konversi energi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran udara, air, dan tanah, serta kerusakan habitat alam. Nah, yang kelima ada biaya produksi dan perawatannya, yaitu pembangunan infrastruktur konversi energi memerlukan investasi besar dalam hal biaya produksi dan perawatan jangka panjang. Nah, yang terakhir ada keterbatasan energi terbarukan, yaitu sumber energi terbarukan seperti energi surya dan angin memiliki keterbatasan dalam hal keandalan dan ketersediaan yang dapat mempengaruhi stabilitas pasokan energi. Nah, yang selanjutnya, tadi kita sudah membahas kekurangannya. Nah, kita sekarang membahas kelebihannya, yaitu pertama, kelebihan dari konversi energi sendiri yaitu mendukung mobilitas. Konversi energi memungkinkan transportasi dan mobilitas manusia dengan menggunakan kendaraan bermotor, kereta api, dan pesawat terbang. Kedua,
pemenuhan kebutuhan energi. Konversi energi memungkinkan pemanfaatan sumber daya alam seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, tenaga air, surya, angin, dan nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi manusia. Yang ketiga, ada penggunaan dalam produksi. Konversi energi digunakan dalam proses produksi barang dan jasa seperti dalam industri manufaktur, petani, dan sektor jasa lainnya. Nah, yang terakhir ada pengembangan teknologi konversi energi, mendorong pengembangan teknologi baru dalam bidang energi terbarukan, efisien energi, dan penyimpanan energi. Nah, mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.